Oke, jadi kemarin saya nyobain eksperimen yang menurut saya nekat banget. Jadi saya beli sebuah laptop bekas dengan harga hanya 750.000 aja. Harganya bener-bener nggak masuk di nalar ya, nggak masuk akal. Tapi tentu dengan beberapa minus pemakaian dan laptopnya udah datang. Jadi langsung aja kita coba. Punya uang 750.000, kalau dibelikan laptop dapat laptop apa sih? Untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Cuman beda dengan laptop yang ini sampai ya, karena dia stoknya cuma satu. Cuman di kolom deskripsi udah saya filterkan untuk laptop yang harganya sekitar di bawah 800.000. Kalau kalian pengen nyobain eksperimen nekat juga, kalian bisa cek laptop apa aja. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Ini bubble-nya tebel banget ya. Jadi kita bukanya gini aja deh. Sets. Wow. Wah, ini udah ada box laptopnya. Sebentar, ini saya buka dulu. Ini BTW kalau misalkan kalian pengen beli sesuatu apapun, sebenarnya kalian bisa filter harganya di e-commerce apa aja ada kok. Gak hanya di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Karena saya nggak disponsori jadi saya sebut semuanya. JDID, kemudian ada Matahari Mall, banyak lah. Itu semua e-commerce ada banyak banget filter yang bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian pengen mencari harga yang sesuai dengan budget kalian. Tapi sebelum kita mulai ya, kalau saran saya jangan beli laptop yang harganya di bawah 1 juta lah meskipun bekas. Karena menurut pengalaman saya pribadi pasti trouble. Terus kenapa ini dibeli bang? Ya karena saya penasaran juga dan saya sedikit paham tentang komponen laptop. Jadi kalau laptop yang satu ini yang kalian lihat nanti ya, harganya 750.000. Kalau misalkan dia memang benar-benar rusak, saya bisa untuk memprotoli komponennya untuk saya jual lagi. Jadi saya masih bisa sedikit untung lah, dan tentu aja buat konten gitu kan. Oke, jadi laptopnya boxnya udah kayak gini ya. Sebentar. Oke, jadi boxnya Acer dan spoiler. Sebenarnya ini saya beli bukan mereknya Acer, ini mereknya yang bener-bener anti mainstream. Jadi langsung aja kita lihat. Jadi kita nggak usah bahas packagingnya karena ini laptop bekas juga, nggak akan sama. Oh, ini dibukanya dari sini berarti ya. Oke, apakah kalian sudah siap? Sets. Oh, masih ada bubble-nya lagi ternyata. Sebentar ya. Jadi karena dia mungkin nggak pakai packing kayu, ini ada chargernya. Nah, chargernya kalau kalian lihat ada namanya Sony. Jadi laptopnya bukan Acer. Sony apa? Apakah Sony Xperia? Apakah ada laptop Sony Xperia? Nggak ada dong. Langsung aja deh kita buka daripada kalian penasaran ya. Karena saya juga penasaran. Nanti akan saya tunjukkan minusnya ya. Karena kata sellernya istilahnya beli berarti setuju. Berarti bener-bener nggak ada garansi gitu. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Jadi dia masih pakai baterai yang lepasan seperti ini, yang menandakan kalau ini adalah laptop lama. Cuman kita coba lihat dulu untuk tahun pembuatannya ya. Biasanya di bagian belakang itu ada. Kok nggak ada ya? Biasanya ada loh. Biasanya juga di baterai ini juga ada. Yang ada cuman kayak semacam segel garansi, dan garansinya habis itu 2013. Garansinya habis 2013. Jadi kalau misalkan logikanya garansinya 1 tahun, berarti ini laptop keluaran tahun 2012. Sekarang 2020. Ini dulu awal-awal masih mahal, tapi memang laptop dulu masih mahal-mahal ya. Sekarang itu udah lebih murah loh. Dulu laptop yang pakai SSD itu bisa harganya di atas 10 juta gitu. Nah, sekarang 4 jutaan aja udah ada pakai SSD. Dan kalau untuk kondisi di bagian bawahnya masih cukup mulus ya sebenarnya ya. Walaupun ini umurnya 8 tahun, tapi kenapa harganya cuma 750.000? Karena dia banyak minusnya. Nah, jadi ini adalah laptop yang namanya Sony Vaio. Setahu saya sekarang Sony Vaio itu memang masih produksi laptop, cuman nggak masuk ke Indonesia. Kalaupun ada pasti bukan distributor resmi. Biasanya ya distributor yang pakai garansi sendiri gitu. Nah, untuk desainnya walaupun umurnya 8 tahun, tapi menurut saya masih cukup terlihat kalau misalkan dipakai di 2020 itu nggak malu-maluin gitu. Dan kalau kalian perhatikan casing bagian atasnya dan juga bagian bawahnya ini lebih panjang bagian bawah, dan di sini juga ada kayak semacam indikator. Jadi ada indikator power, kemudian indikator kalau misalkan dicas, hard disk, dan juga wireless karena dia memang masih pakai hard disk ya. Kemudian untuk warnanya putih
putih susu gitu, dan di sini ada logo Vaio yang di chrome. Gila. Kenapa Sony Vaio nggak masuk Indonesia lagi ya? Padahal menurut saya laptopnya itu keren-keren loh. Sony Vaio itu kalau misalkan kita comparekan bisa menghadapi si Microsoft Surface. Oke, jadi kita tes apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan. Set, oh tidak bisa ternyata ya. Oke, dan ini adalah tampilan di bagian dalamnya. Untuk key fiturnya, USB charging aja ada dibikin key fitur ya. Multi gesture aja kalau sekarang udah nggak zaman key fitur multi gesture. Maksudnya semua laptop itu hampir semuanya udah punya multi gesture. Kemudian USB 3.0 dan untuk keyboardnya ada beberapa tombol dedicated. Jadi tombol powernya ada di sini. Di sini ada tombol assist, web, dan juga tombol Vaio yang saya nggak tahu gunanya apa. Kemudian di sini ada logonya Vaio, dan untuk bezelnya masih tebel ya, karena memang untuk zaman dahulu kala itu agak susah untuk mencari laptop yang frameless. Ini masih ada plastiknya juga ya, cuman benar-benar kotor ini ya. Kayaknya sellernya benar-benar ya udahlah, laku murah aja ngapain dibersihin, mungkin kayak gitu ya. Untuk laptop zaman dulu karena form factornya itu nggak tipis-tipis banget seperti sekarang, walaupun ini laptop ini berapa ini ya, ini 11,6 inch, tapi dia masih cukup tebel nih, kira-kira segini ya. Dan untuk konektornya di bagian kanan masih ada full size SD card, kemudian ada Kensington lock, ada input LAN, ada USB 2.0, audio jacknya nggak combo, masih terpisah antara earphone dan juga mic. Di bagian kirinya ada fan pembuangan panas, kemudian ada input VGA. Jadi masih ada input VGA yang kebanyakan di laptop sekarang itu nggak ada. Dan dulu kalau laptop 14 inch itu pasti masih ada optical drive-nya. Sekarang udah kayaknya nggak ada semua deh ya sekarang. Kemudian di sini ada input power dengan 19,5 volt. Ada HDMI, ada USB 3.0 yang bisa untuk ngecas. Ini bukan Thunderbolt ya, meskipun di sini ada logo Winamp atau logo Thundernya. Kemudian ada USB 3.0 lagi. Oke, jadi sekarang mungkin kita coba untuk nyalakan. Apakah dia bisa menyala? Set. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Dan di atas tombol powernya ini ada indikator lampu juga ya. Ini kayaknya caps lock. Oke, dan untuk engsel-nya agak unik juga. Kok nggak bisa nyala? Sebentar, kok nggak bisa nyala? Mungkin baterainya habis, kita cas dulu ya kan, mungkin karena perjalanan jauh. Jadi untuk casnya kecil banget nih adapternya, walaupun ini laptop 8 tahun lalu tapi kecil banget, dan ini masih cukup enak kalau misal kita bawa kemana-mana. Oke, sekarang kita nyalakan indikatornya, nyala apa enggak? Kok nggak nyala? Itu udah nancep belum Al? Kok gak nyala? Oh nyala. Oke, jadi kalau kita lihat indikator baterainya nyala ya. Jadi indikatornya berwarna orange, nyala. Dan untuk engselnya agak oglak-aglik ya. Nah jadi ya nah kalau kayak saya gini kan, nah tuh kayak kena gempa. Nah kayak gitu. Dan untuk ini ergonomik nggak sih? Enggak loh padahal. Jadi yang unik ya Sony Vaio A series ini, kalau kita perhatikan seolah-olah engselnya ergonomik, sama kayak Asus S series ya, S14. Itu kan engselnya kayak gini, tapi kalau dia dibuka dia akan mengangkat engselnya. Cuman ini enggak loh. Jadi kalau saya angkat itu kayak sama aja. Tuh. Kan? Jadi dia enggak mengangkat keyboardnya. Keyboardnya terangkat, tapi terangkatnya karena permukaan bagian bawahnya ini untuk baterainya lebih besar. Jadi baterainya ini desainnya juga bisa membuat keyboardnya ergonomik karena permukaannya yang enggak rata tadi. Oke, indikatornya nyala ya. Jadi ada indikator sekarang warna hijau kalau kita nyalakan di sini. Kelihatan nggak ya? Nah, itu warna hijau. Nah, sekarang saya akan jelaskan deskripsi dari sellernya ini ya, 750.000. Katanya panelnya itu layarnya garis, tapi ini kok nggak nyala sama sekali. Wah, ini kenapa ini ya? Dan untuk harddisknya kalau nggak salah pakai 320 GB, RAM-nya 2 GB. Kok nggak nyala? Nah kan, makanya ini saya bilang eksperimen nekat ya. Dan mungkin saya akan eksperimen lebih lanjut. Jadi kita coba lihat apa yang tidak membuatnya menyala. Jadi langsung aja deh kita cari obeng.
Oke, jadi di bagian dalamnya coba kita lihat ya, harddisknya ada padahal, dan harddisknya ini memiliki kapasitas 500 GB. Seingat saya e-series itu 320 GB. Apakah ini sudah di-upgrade? Jadi untuk harddisknya 500 GB, RAM-nya ada 2 slot. Jadi RAM-nya ini memiliki kapasitas 2 GB, kemudian DDR3 1333 MHz. Iya, benar. Jadi RAM-nya cuma satu. Kenapa dia nggak mau nyala? Karena biasanya kalau misalkan karena deskripsi sellernya kan layarnya garis gitu ya, dan seharusnya layarnya masih bisa nyala. Nah biasanya kenapa layarnya nggak mau tampil? Pertama RAM-nya itu biasanya kalau triknya digosok pakai penghapus gitu. Bisa nggak ada penghapus ini mana ya, sebentar. Atau mungkin saya coba pindah untuk slot memori RAM-nya ya. Siapa tahu slotnya yang sana ternyata udah rusak atau gimana. Oke, untuk baterai coba kita cek. Oke, jadi sekarang kita coba nyalakan dulu dan gak usah dipasang dulu ya untuk baterainya. Kita pakai langsung dari powernya aja. Seharusnya kalau misalkan udah bisa ya bisa. Oke, kita coba nyalakan. Indikatornya nyala hijau di sini, tapi juga tidak ada reaksi apa-apa. Oke lah, mungkin akan saya pelajari dulu kenapa dia. Dan kesimpulannya, kalau beli laptop bekas, saran saya kalian minimal harus mengerti komponen laptop, karena laptop bekas itu pasti ada aja penyakitnya ya. Apalagi yang harganya di bawah 1 juta seperti laptop Sony Vaio 700.000 yang saya beli ini. Tapi kenapa saya mau nekat untuk beli? Karena sebenarnya jiwa saya adalah jiwa-jiwa pedagang. Jadi kalau misalkan ya, misalkan ada orang yang mau servis laptop Sony Vaio, saya bisa jual part-partnya. Jadi contohnya harddisk ini kalau misalkan saya cek nanti di harddisk Sentinelnya aman 100% gitu ya, haltnya saya bisa jual sekitar 350 sampai 400.000. Memori RAM ini meskipun DDR3 karena dia langka, jadi harganya bisa saya sesuaikan sendiri gitu. Kemudian untuk casing juga masih lumayan. Jadi yang bisa saya jual apa nih? Harddisk, RAM, kemudian mungkin part-part lain. Dan kalau misalkan ada orang yang punya laptop Sony Vaio, karena memang biasanya untuk penggemarnya Sony, banyak banget penggemarnya Sony, bukan hanya di Sony Xperia, Sony di Vaio di laptop juga, itu kadang masih bertahan. Walaupun Sony Vaio itu udah nggak ada service centernya, garansi resminya, mereka masih bertahan karena memang ya it's Sony gitu. Sony ya Sony, sama kayak di Xperia-nya. Keyboardnya bisa saya jual, apalagi layarnya kata sellernya sih rusak ya, jadi kayaknya nggak bisa dijual. Kok kayaknya rugi ya saya. Dan kalau misalkan kalian pengen beli laptop bekas tapi takut, kalian bisa taruh link pembeliannya di kolom komentar biar nanti saya yang beli ya. Cuman belinya link pembeliannya yang sellernya itu yang stoknya banyak, jangan yang seperti ini ya, karena ini stoknya cuma satu, jadi kayak cuman bangkai aja jadinya. Banyak kok ya di e-commerce saya lihat bekas tapi stoknya banyak. Nah kalau stoknya banyak kan saya bisa beli dulu. Kemudian kalau menurut saya ternyata memang bagus dan sellernya mau kasih garansi personal, ya silahkan kalian beli. Atau cuman kalau beli laptop bekas saya sarankan harus ngerti komponen lah, apalagi kalau yang servisnya habis seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Ini jam 9 malam, jadi akan saya lembur dulu. Saya petani, kalau bahasa Jawanya bahasa teknisi, petani dulu apa yang membuatnya dia nggak nyala. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Budi and see you on the next video. Bye bye.